selamat pagi Smart People. Quarter News edisi Senin 23 November 2020 kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda bersama saya Dian Marta dengan beragam informasi, ekonomi dan bisnis. Siaran ini kami tayangkan secara live di Instagram dan juga Facebook fanpage First State Futures di First State Futures Official. Berikut Quarter News selengkapnya. Saat ini recovery ekonomi negara-negara dunia sudah mulai berjalan dengan baik. Ada beberapa negara yang pertumbuhan ekonominya di triwulan 3 membukukan angka yang positif. Kita lihat data beberapa negara dengan pertumbuhan ekonomi positif di triwulan 3. Seperti Jerman ini naik 8,2%, Amerika naik 31,9% dan Jepang naik 21,4%. Seminggu ini investor dan pelaku pasar mulai fokus melihat perekonomian Jepang. Jepang sebagai salah satu negara maju di Asia merilis data ekonomi negaranya. Antara lain, data pertumbuhan ekonomi triwulan 3 naik sebesar 21,4%, GDP naik sebesar 5%, dan penguatan nilai mata uang yen. Untuk mengulas lebih detail mengenai hal tersebut, kita akan tersambung dengan analis dari First State Futures, ada Bapak Irfan Maulana. Selamat pagi Pak Irfan. Halo. Ya, selamat pagi Dian. Oke, iya Pak Irfan, saat ini investor dan pelaku pasar sedang melihat kondisi di Jepang. Menurut Pak Irfan, apa yang perlu dicermati oleh pelaku pasar ini Pak? Ya saya rasa memang sudah bukan jadi rahasia lagi ya, bahwa memang Jepang adalah salah satu negara industri terbesar di Asia. Dan dia yang menjadi mata uang pun juga menjadi salah satu mata uang acuan dalam perdagangan internasional. Tentunya apa yang terjadi di Jepang saat ini pasti sedikit banyak akan mencuri fokus investor dan pelaku pasar. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa recovery ekonomi Jepang saat ini telah berjalan dengan baik. Mengapa saya katakan demikian? Ini terbukti dari data ekonomi penting yang telah dirilis oleh pemerintah Jepang itu sendiri. Dan hal ini tentunya disambut positif oleh para pelaku pasar. Pertumbuhan ekonomi Jepang ini meningkat sebesar 21,4%. Kemudian GDP juga naik 5%, sementara indeks konsumen ini bertambah 4,7%. Didukung juga dengan mata uangnya yang kini menguat sebesar 2,3%. Oke, iya Pak Irfan. Yen sebagai salah satu mata uang utama dunia ini mulai dilirik ya oleh investor. Apakah yen bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif investasi, Pak? Tentu, mengapa tidak? Dengan melihat kondisi Jepang saat ini, saya pikir cukup bagus bagi investor atau pelaku pasar untuk mulai menjadikan yen dan obligasi Jepang sebagai salah satu aset safe haven di luar USD dan emas tentunya. Karena saat ini ya Treasury Amerika menurun dari 4,4% menjadi 0,851%. Ini tentunya adalah harga penurunan yang cukup besar, minus 80%. Ya Treasury Jerman pun mengalami penurunan luar biasa ini dari yang angkanya 0,577%. Dengan melihat kondisi seperti ini, investor pastinya akan mencari aset safe lainnya yang bisa mengembalikan kerugian mereka dikarenakan kerugian yang terjadi sebelumnya. Lalu pilihan apa yang bisa diambil? Pilihan yang bisa diambil oleh investor adalah dengan cara mencari alternatif lain seperti mata uang yang bisa memberikan biaya yang lebih tinggi atau melakukan hedging portofolio. Oke, menurut Pak Irfan ini ya, apakah dominasi emas dan USD sebagai aset safe haven ini akan juga terdampak begitu? Saya rasa bukan yang lebih mendominasi dibandingkan USD dan emas. Cuma ini lebih ke arah alternatif investasi ke aset safe haven lainnya. Karena bagi saya sendiri, emas masih menarik untuk dilihat. Emas masih bangun untuk menuju lebih ke level 2000 lagi bahkan lebih. Sedangkan untuk USD ini masih mengalami pelemahan karena
mengingat rencana kebijakan stimulus lanjutan yang diberikan oleh Presiden terpilih Joe Biden. Nah, tentunya hal itu akan menjadi faktor pelemahan bagi mata uang USD. Oke, berarti ini dalam arti yen ini sebagai aset cadangan begitu ya Pak ya? Oke, baik Pak, kita beralih ke pasar saham dan juga komoditas. Lalu bagaimana pergerakan pasar saham dan komoditas selama seminggu terakhir ini Pak? Nah, kalau kita perhatikan market sepekan ini, Dian, ini terjadi break high untuk indeks saham Amerika. Yakni di angka 29,950. Sementara oil naik sebesar 4%, emas turun ini 1,2%. Nah, emas ini mengalami koreksi yang berpenurunan karena investor mulai melirik ke aset yang lebih berisiko seperti saham. Tentunya sektor lainnya seperti yang Jepang yang tadi sebelumnya kita bicarakan ini menjadi alternatif lain. Oke. Baik Pak Irfan, kalau melihat tren penguatan beberapa komoditas sampai akhir tahun ini bagaimana Pak? Tren penguatan? Ya. Ya, untuk melihat tren penguatan memang kalau kita lihat perdagangan di pasar komoditas ini ada beberapa komoditas mengalami tren penguatan, baik dari segi volume perdagangan maupun dari segi harga. CPO misalnya, harga CPO selama November ini mengalami penguatan, meskipun harganya sempat terkoreksi di awal bulan November tadi. Namun penguatan ini akan berlanjut sampai akhir tahun, dikarenakan ketersediaan supply dan demand ini menjadi faktor utama. Dan dengan recovery ekonomi, ini tentunya akan membuat permintaan CPO juga bertambah. Namun di pihak lain, ada kekhawatiran yang muncul, ini mengingat sampai akhir tahun ini diperkirakan terjadi cuaca buruk, ditambah lagi dengan adanya badai yang terjadi La Nina. Ini tentunya akan mempengaruhi hasil panen dari kelapa sawit, dan tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan ada kenaikan harga CPO dan bertahan lebih kuat hingga kuartal pertama 2021 nanti. Oke, baik Pak Irfan, untuk pertanyaan terakhir ini ya, apa rekomendasi Bapak bagi para investor dan pelaku pasar untuk minggu ini Pak? Untuk rekomendasinya, yang melihat di jurnal market pada 2 pekan sebelumnya, meski mengalami koreksi, saya pribadi masih memilih langkah optimisme untuk menekankan para investor kepada komoditas, khususnya mungkin logam mulia atau emas. Mengapa demikian? Ya, mengingat emas ini masih menjadi instrumen investasi yang relevan di tengah gejolak pasar. Harga emas juga diyakini masih memiliki ruang untuk bergerak naik lebih tinggi. Pasalnya, terpilihnya presiden dari Partai Demokrat Amerika Serikat Joe Biden yang tampaknya akan menaikkan pajak dan meningkatkan pengeluarannya tentunya akan mendorong emas untuk bergerak naik ke depannya. Sementara dari riset harian kami, opsi posisi beli masih berpeluang besar saat ini karena secara teknikal logam mulia saat ini belum mampu menembus level bawah terdekat. Nah, jika masih belum mampu ditembus, maka proyeksi bullish akan terbentuk. Nah, ditambah dengan melemahnya USD saat ini, tentunya akan dimanfaatkan baik oleh emas untuk mencapai resisten selanjutnya. Oke, kenaikannya sampai berapa poin, Pak Irfan? Kenaikan untuk, ya, mungkin ini akan nantinya kita lebih untuk spekulasinya akan bisa meningkat sampai ke level 1950-an. Oke. Baik, Pak Irfan, terima kasih untuk analisa minggu ini dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Pak. Tetap jaga kesehatan. Sama-sama Dian juga. Oke. Baik, demikian tadi Smart People perbincangan kami bersama dengan analis dari PT Foreset Futures, Bapak Irfan Maulana. Smart People, selanjutnya kita beralih ke informasi kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini. Untuk hari Senin 23 November ini ada Euro German Manufacturing PMI dan untuk GPP ini ada Composite PMI.
Dan Selasa 24 November ada Euro German Gross Domestic Bruto kuartal 3. Dan untuk di hari Rabu 25 November ada USD Core Durable Goods Order, kemudian ada GDP kuartal 3 dan New Home Sales. Sementara itu di hari Kamis 26 November ada Euro German IPO Business Climate Index, ada ECB Published Account of Monetary Policy Meeting, dan juga ada US FOMC Meeting. Demikian tadi Quarter News untuk hari ini. Jangan lewatkan Quarter News yang akan hadir setiap hari Senin jam 10 pagi hanya di live Instagram dan juga Facebook fanpage First State Futures Official. Siaran ini akan kami tayangkan kembali melalui channel YouTube First State Futures. Jangan lupa untuk Anda subscribe, like, comment, and share. Akhir kata, saya Dian Marta beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.